Ya, ini hari kedua setelah tanam. Ya. Penanaman 2121. Ya. Ini penambahan dolomit ya. Penambahan dolomit untuk supaya pH-nya netral nih, supaya pH bapernya bisa maksimal. Jadi kita kasih dolomit ya, kira-kira 100 gram kira-kira nih, pemberian dolomit untuk ini di hari kedua setelah tanam ya. Kondisi hari kedua setelah tanam ya. Untuk tinggi tanaman cabai di angka 5 cm sampai 7 cm. Di supaya pengendalian pH tanahnya bagus, tetap untuk dolomit susulan tetap masuk ya. Seperti itu ya. Untuk di tahap awal dikurangi yang namanya spray untuk fungi sama insek kalau tidak berdampak parah. Tetapi sebelumnya sudah di kocor ya, sebelum tanaman masuk sudah dikocor fungisida dan insektisida ya. Terus untuk untuk pengocoran pakai 3 crop atau kira-kira itu 100 mili 100 cc ya, seperti itu nih, kurang lebih seperti itu, kira-kira 100 cc. Ini 2 hari setelah tanam ya. Kondisi 2 hari setelah tanam. Total semua di sini 2.500 lebih tanaman untuk di sini. Untuk kotak ngendi kok, Pak? Untuk kotak ngendi? Oh. Napa ora karunge mbok gawa? Abot. Penak ini ya Pak, nyeroki. Oh iya, nyeroke kae kangen nang karung ya. Jadi untuk penanggulangan pH-nya drop ya. Jadi untuk tanaman cabai itu mending pencegahan, bukan setelah ada kasus baru kita antisipasi, tetapi yang paling utama di pencegahan ya. Bekasnya polybag cilik lebono ning plastik ngono kae ya. Kone wis pas wektune nglonggar wae. Oh dilumpukke, dene sampahe dilumpukke. Sing sampah pokoke ora organik engko dibakar, nek sithik dibakar apa nek akeh dibakar aja. Asape tekan dhuwur. Jadi kurang lebih 100 mili atau 100 gram atau 1 on ya untuk satu tanaman ya.
Untuk dolomit kita pakai yang kualitas bagus ya, dari Petrokimia Gresik ya. Jadi kita tidak berani pakai yang ecek-ecek ya. Untuk bercak daun belum kita temui ya. Bercak daun belum kita temui, kondisi baik-baik saja ya. Bisa dilihat nih ya. Jadi untuk dolomit kita pakai yang kualitas bagus ya. Dari Gresik ya. Kandungannya ya, Mg21 CaO 30 ya. Kondisinya ya, bagus. Ini penampakan untuk 2 hari setelah tanam ya. Tinggi kurang lebih di angka 5 sampai 7 cm. Kita bisa ukur ya. Ya, bisa dilihat ya. 6. Ya, 6. 5, 7, 8 ya. Rata-rata 5 sampai 7 mekatan ya. Untuk kondisi 2 HST ya. Ya. Rasio kematian masih kosong ya. Sekali lagi untuk rasio kematian masih kosong. Jadi mulus tanpa ada kematian ya. Ini bisa dilihat pupuknya media saking suburnya. Jadi ya karena kita bikin udah lama ya. Jadi benar-benar dalam tempo 1 minggu sudah banyak muncul rumput. Jadi harus kita ambilin karena dia termasuk mengambil nutrisi ya, secara tidak langsung dia ngambil nutrisi yang ada di media tanam. Jadi harus kita ambilin. Juga bisa sebagai tanda karena medianya subur ya. Karena campuran medianya ini ada fosfatnya, ada NPK-nya waktu pembuatan ya. Bisa dilihat ya. Ya. Cepat sekali pertumbuhannya untuk rumput ya, padahal sudah ya sekitar seminggu ya, 1 minggu ini dibuat. Rumputnya ikut ya. Yang pasti kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi ini media turun 4 cm ya. Itu memang sengaja kita berikan supaya dia titik tumbuhnya nanti untuk penambahan media tanam, penambahan kohe yang super, nanti kita tambah ini kohe yang super, nanti kita tambah lagi ya.
Ini kita kocor asam amino fosfatnya, kita kocor jadi pertumbuhannya bisa signifikan seperti itu. Ini yang belum dikasih dolomit di atas. Oke, demikian untuk kali ini ya. Penanaman untuk cabai bisa dilihat ya, kondisi bagus, tidak ada bercak daun ya. Kunding juga tidak ada, jeleketut juga tidak ada, melengkung juga tidak ada. Jadi nanti ini hari kelima kita kocor asam amino sama fosfat. Asam amino kita kocor 50 mili, fosfatnya 100 mili per satu tangki ya, per satu tangki isi 20 liter seperti itu ya. Ini target nanti di 75 hari setelah tanam harus sudah panen ya. Umur 40 harus sudah berbunga. Kita ada target ya, ada target eliminasi supaya mengetahui perkembangannya. Jadi jangan sampai tidak sesuai pakem, karena namanya rumus tanaman itu pasti ya. Rumus tanaman itu pasti tidak pernah jari ini atau katanya atau faktor bejo atau faktor untung mungkin itu. Ini bukan faktor bejo atau faktor untung.